Sebab Dialah Tuhan yang melebihi segalanya. Katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita lebih dalam menyembah Tuhan. Katakan, tiada kata yang bisa lukiskan keindahan-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita angkat pujian, ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan
pujian ini Tuhan. Kami mau Tuhan lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah di atas segalanya. Engkau adalah harta yang paling berharga yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau membuka hati kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan saja yang berbicara setiap kami. Beracaralah Tuhan di dalam kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Ada terang sekarang padaku. Bait 1. Bait 2. Ada di padaku baru puji baginya. Yesusmu yang mengatakan menatap isinya. Kau sekarang pujilah. Pembacaan Alkitab dari Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 20. Nehemia pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang.
Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Pada saat saya menyanyikan lagu Arti Kehadiranmu, saya jadi bertanya, iya ya, apa sih arti kehadiran Tuhan bagi kita? Apa sih arti kehadiran Tuhan bagi saya secara pribadi? Saya pernah mengalami, mungkin ini pernah dialami oleh Bapak Ibu Saudara di keseharian gitu ya. Di saat ini sebuah cerita simpel ya. Waktu itu saya lagi ada di sekolah ya. Saya lagi ada di sekolah. Biasanya tugas guru itu bukan hanya mengajar tapi mengerjakan administrasi sekolah. Di saat itu saya mengerjakan administrasi sekolah dengan menggunakan alat-alat yang ada. Di situ saya ya biasa saja gitu ya. Tapi saya baru menyadari, kalau misalnya ini alat-alat nggak ada, saya nggak bisa ngerjain ya gitu. Kayak kemarin saya dikasih fasilitas tip X ya. Simple sekali, tip X banyak, ada 3 tip X. Saya sampai bilang ya udah kalau tip X 1 hilang masih ada tip X yang kedua. Kalau ada tip X yang kedua hilang masih ada tip X yang 3. Tapi ternyata Bapak Ibu, stok saya sudah habis. Di situ saya nggak bisa kasih tip X. Di situ saya baru sadar kalau kehilangan 1, kita baru sadar arti kehadiran sesuatu itu tuh sangat berarti bagi kita. Ini apalagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, sudah memberikan kita kehidupan. Mungkin Tuhan tidak kita lihat secara kasat mata, tapi Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita merasakan oksigen secara gratis, itu karena Tuhan Yesus. Kita merasakan kasih-Nya setiap hari, itu berkat kemurahan-Nya Tuhan Yesus. Jadi saya baru menyadari, wah ternyata sebegitu berartinya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu. Jadi saya juga menyadari, jangan sampai seperti tip X, Tuhan tidak ada dulu baru kita menyadari Tuhan tuh berarti. Jadi mari kita sadari sama-sama saat ini. Kalau Tuhan tuh sangat berarti bagi kita. Jangan nunggu dulu Tuhan gak ada gitu. Karena Tuhan tuh selalu ada bagi kita. Jadi yuk mari kita sadari dari sekarang. Kita akan pujikan arti kehadiran Tuhan.
tiada terduga kasih Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya persilakan untuk Diakon Sri Dadi untuk menyampaikan doa syafaat bagi kita semua. Saya persilakan untuk Pak Mister untuk menyampaikan doa syafaat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang wajib kami muliakan, kami tinggikan dalam hidup kami. Terpujilah namamu yang agung Bapa, terpujilah namamu yang agung Tuhan Yesus, dan terpujilah namamu yang agung Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak berarti. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami
ingin bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas pemeliharaanmu, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan atas nafkah yang Kau berikan kepada kami, termasuk kesehatan kami sekalian. Juga terima kasih atas waktu yang Kau berikan hingga kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga ingat saudara-saudara kami pada saat ini Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, ada gangguan kesehatan. Biarlah Engkau memulihkan kembali, Engkau menyehatkan pada seluruh jemaat yang mengalami gangguan kesehatan pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan, biarlah Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang mungkin sedang kesusahan. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka, memberi kekuatan sehingga mereka kembali kuat dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kami, atas segala kebodohan kami, atas kelemahan kami. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kekuatan dan pengampunan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk program-program gereja kami, baik PKMB, PKRB, sekolah minggu, PBI, WBI, dengan segala aktivitasnya termasuk PAUD di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan juga menolong para pengurus yang mengelola masing-masing organisasi ini. Biarlah Tuhan juga memberkati. Biarlah melalui kegiatan ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk gembala sidang kami yang saat ini sedang tukar mimbar. Kiranya Tuhan menyertai beliau, melindunginya kembali ke tempat ini dengan selamat. Biarlah jemaat yang dilayani juga mendapatkan berkat karena kasih sayang. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pemilu yang akan datang Tuhan, di mana kami harus memilih pemimpin yang baru. Biarlah Tuhan menolong supaya keadaan negara kami tetap damai. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik dari Presiden beserta dengan jajarannya, TNI, Polri. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan negara kami tetap aman dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi berkati juga pemerintahan Kota Cimahi dan Bandung, di mana kami boleh tinggal, di mana kami boleh mencari nafkah. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih pada Bapak Mr. Yuwono. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan menyerukan namanya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja bagi kita semua. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam tangan-Nya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala
Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi, Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Timbul. Dipersilakan. Tuhan Yesus Kristus telah berkata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami dapat kembali Tuhan bersekutu denganmu. Biarlah kau berkati Tuhan persembahkan yang akan kami sembahkan. Biarlah yang kami sembahkan kepada Tuhan dapat berada di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami berikan dari pekerjaan kami dapat layak dan juga dapat bermanfaat bagi pelayan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih kepada keluarga Bapak Timbul dan juga kepada Angel
Ya, tiba saatnya sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Nehemia menjalankan visinya, kita akan dipersiapkan oleh persembahan pujian dari Sekolah Minggu Indria sampai Madya. Dipersilakan.
Sedang jemaat Gereja Baptis Indonesia Cimahi, selamat pagi. Ya, shalom. Iya, saya bersyukur, pastinya bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan bisa kembali berada di gereja saya. Tapi juga deg-degan karena di hadapan saya ini guru-guru saya, orang tua saya, kakak-kakak saya, dan ya adik-adik saya semua ya. Jadi saya tadi terharu saudara ya. Anak-anak saya menyambut saya tadi ya. Kelas Indria mempersiapkan saya sebelum naik. Paling enggak saya enggak terlalu deg-degan gitu. Karena anak-anak saya memberi kegembiraan dalam hati saya. Ya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan tukar mimbar dan kebagian lagi di Cimahi. Ya, nggak tahu bagaimana saya kalau ke Cimahi itu rasanya happy all the way gitu Pak. Senengnya itu nggak habis-habis ya. Ngelihat Pak Mister kok kayaknya ganteng terus gitu ya. Aduh, lihat Pak Wardoyo tadi kata udah 80 tahun kok yang ini terus gitu loh Pak. Apa resepnya Pak? Saya masih jauh dari 80 tapi kok ini wis tua banget Pak. Ya, saudara, kalau pendahuluan saya sering kali begini dan berkali-kali itu memang happy all the way. Saya bersuka cita, saya berbahagia. Bapak Ibu yang mungkin baru melihat saya, ya saya memperkenalkan, saya Matias. Setelah melayani Pendeta Matias dan saya melayani di sekarang Gereja Baptis Indonesia Bukit Moria Cirebon. Ya. Bapak Ibu yang belum tahu sejarah saya cerita sedikit. Saya dibaptiskan di gereja ini tahun 1981. Belum pada lahir ya. (1981) masih SMP kelas 1. Waktu itu gereja kita masih di Gatsu, Gatot Subroto. Gerejanya di garasi ya Pak ya, sebuah garasi. Kenapa saya akhirnya ke gereja baptis saudara? Saya dulu Katolik, latar belakang saya Katolik. Entah bagaimana ayah saya kerja di Balai Mahasiswa Baptis, bersama dengan pendeta, nubuat ini jangan-jangan Pak, sama Pak Diakon Wardoyo dan pendeta Moniung. Dari situ terus saya dibawa ke gereja baptis. Saudara bayangkan latar belakang gereja Katolik yang gerejanya gede-gede gitu ya, jemaatnya banyak, mak cuplik gitu ya, gereja baptis kecil di garasi. Apa asiknya gitu ya? Gak ada asiknya saudara. Dari gereja Katolik ke gereja baptis yang kecil. Tapi justru di gereja itulah saya tahu firman Tuhan. Ya. Apalagi dulu ada Ibu Mary, Tante Mary, Miss Diswood berkunjung ke rumah saya. Saya waktu itu tinggal di daerah Sukamaju, Nyontrol, ya, Pasir Kumeli dekat Pusdikpom kalau saudara tahu daerah itu. Saya tinggal di situ dan Tante Mary mengunjungi saya. Itu perkampungan. Ada orang bule masuk kampung saudara. Itu orang bule, Tante Mary diikuti anak-anak kecil. Oi, ayah bule, reka saha ieu bule teh. Tahunya dia menuju ke rumah saudara. Ulu kasih Matias cenah.
olah ke saya gitu ya. Betapa bangganya saya, saudara. Ya, anak kampung dikunjungi orang barat. Semua orang kampung keluar hanya lihat itu. Itu salah satu yang membuat saya akhirnya semakin betah di gereja baptis. Yang membuat saya betah juga yang kedua adalah saya dapat hadiah buku diberikan oleh Ibu Wardoyo. Ya. Waktu acara Natal kalau tidak salah Ibu Wardoyo membagikan buku kepada orang-orang tertentu. Dan waktu itu saya dapat spesial. Saya dapat buku itu dan ternyata buku itu cerita Alkitab. Saya semakin mencintai gereja ini. Sehingga tahun 81 kami sekeluarga, waktu itu saya, bapak saya dan ibu saya dibaptiskan. Jadi saudara, gak habis-habisnya saya bercerita tentang gereja ini. Saya bertemu dengan Tuhan juga di gereja ini. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Ya. Jadi saya selalu bahagia. Mohon maaf Bapak Ibu guru saya, kalau saya hari ini khotbah Pak Wardoyo, gak ada maksud ngajarin ya Pak ya, tugas PPD. Saya bagian di Gereja Baptis Cimahi, tapi saya senang ya. Bapak Ibu tadi saya tanya Pak Wardoyo, Pak aku khotbah berapa lama ini? Pak Wardoyo bilang, sejam gak apa-apa. Pak Wardoyo ketawa, entah mengiyakan entah bagaimana. Tapi hari ini terima kasih saudara, saya bisa melihat Bapak Ibu saudara kembali. Saya ingin bercerita tetapi saya harus menyampaikan firman Tuhan hari ini ya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa atas kehendak Tuhan hamba-Mu boleh berada di Gereja Baptis Indonesia Cimahi, gereja hamba-Mu, di mana Engkau sendiri yang sudah membesarkan, mempertemukan hamba-Mu dengan Engkau melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya juga menolong saat ini hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan sabda-Mu. Mari Tuhan Engkau bekerja, campur tangan. Urapan kuasa Tuhan memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Demikian juga Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu, bapak, ibu kami, kakak kami, adik-adik kami dan anak-anak kami yang hadir hari ini. Tuhan mempersiapkan hatinya, hidupnya untuk mendengarkan firman-Mu yang kemudian bukan saja untuk kami dengarkan dan kami tahu, tetapi kami boleh wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau dengan leluasa karena kami siap untuk mendengarkan dan mewujudkan firman-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku, kakak dan adikku serta anak-anakku sekalian, Pendeta Saudara, Pendeta Hosea memberikan tema dalam kesempatan tukar mimbar ini dengan tema atau judul Nehemia menjalankan visinya. Ya. Ayatnya tadi kita sudah baca bersama-sama di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-20. Saya tidak akan mengajak saudara mengulang membacanya, tapi kita akan melihat kembali apa yang menjadi isi dari kebenaran ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi judulnya adalah Nehemia menjalankan visinya. Ya, menjalankan visinya. Ya.
Seorang penulis yang bernama Josh Barna, dia mendefinisikan kata visi. Visi ini dalam konteks Kristen ya. Karena Josh Barna ini penulis Kristen. Dia berkata demikian, visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas. Visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin di pelayanannya. Berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, tentang dirinya sendiri, dan tentang lingkungannya. Saudara, definisi ini menarik bagi saya sebab menjelaskan secara rinci apa itu visi. Gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan. Yang Allah sampaikan kepada para pemimpin ya, berdasarkan pengenalan yang akurat ya. Pengenalan pemimpin itu secara akurat. Dia kenal Allahnya, dia kenal dirinya, dan dia kenal dengan lingkungannya. Dan di dalam kitab Nehemia dikisahkan tentang Nehemia yang mendapat visi dari Allah. Visi itu lahir dari sebuah pergumulan yang dalam. Sebuah pergumulan yang serius di mana kondisi kota Yerusalem ada di dalam kehancuran. Tembok-tembok kota itu hanya tinggal puing-puingnya saja. Ini menggambarkan sebuah kerapuhan. Pada zaman dulu sebuah kota itu dibentengi, ada benteng, ada tembok pemisah ya. Anak-anakku sekalian, anak-anak milenial, jangan bayangkan ini seperti kota Cimahi ya. Kota Cimahi nggak ada temboknya ya, nggak ada pemisah antara Baros, Contong, Sangkuriang, ataupun ada benteng yang memisahkan Cimahi dari Cimindi atau dari kota Bandung. Jangan bayangkan ini. Pada masa itu kota itu selalu ada benteng dan ada pintu masuk. Ya. Nah kalau kota itu runtuh, tembok itu runtuh, tembok itu hancur, hancur pula sebetulnya orang-orang di dalam kota itu. Karena apa? Karena mereka akan mudah diserang. Mereka akan mudah dihancurkan karena tidak ada lagi benteng. Tidak ada lagi tembok yang dapat membuat mereka aman. Situasi ini didengar oleh Nehemia. Nehemia menangis. Di pasal 1 kita lihat dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis dan dia sampai merintih di hadapan Tuhan dan menyampaikan doa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sedih karena dia tahu hancur ini kota saya. Habis saudara-saudara saya di sana. Dan dia menangis. Dan itu menjadi sebuah beban. Dan saudara tahu beban itulah yang akhirnya memunculkan sebuah visi. Beban itu dikomunikasikan kepada Tuhan. Beban ini dia tahu sebab kehancuran kota itu adalah sesuatu yang serius. Dan dia harus melakukan sesuatu. Ini hebat saudara ya. Orang punya beban, menangis, dan visi selalu membawa dia kepada aku harus melakukan sesuatu. Ini menarik saudara ya. Belajar dari Nehemia kita belajar sesuatu yang tidak hanya sekedar menangis saudara. Ya, kalau kita berdoa bagi bangsa dan negara ini itu baik. Menangisi bangsa ini dengan berbagai peristiwa yang ada di dalamnya itu baik. Tetapi saudara, apa yang selanjutnya kita lakukan itu yang penting. Nehemia menjadi contoh kita pagi ini. Dia melakukan sesuatu.
Sebabnya dia mulai dengan menaikkan doa syafaat dan memohon kepada Allah supaya Allah turun tangan untuk menolong bangsa Israel dan kota Yerusalem. Ini menjadi beban bagi Nehemia. Dan itulah yang membuat Nehemia memiliki visi. Lalu di pasal 2 awal kita melihat kesedihan Nehemia itu dilihat oleh Raja Artasasta. Ya. Di dalam pasal 2 ayat yang kedua sampai kelima, mari kita lihat sebentar bagian itu. Pada bulan Nisan, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu memang tugas Nehemia adalah menjadi juru minuman raja. Tugasnya adalah melihat dan tahu pasti minuman ini aman. Ya. Minuman ini tidak ada racunnya. Itulah tugas juru minum raja. Nah, saudara, singkat cerita, raja mengizinkan. Setelah raja mengizinkan, Nehemia memulai visi membangun tembok kota itu. Nah, bagaimana Nehemia menjalankan visinya? Ya, saudara, ini baru masuk tadi pendahuluan, saudara ya. Pendahuluannya udah lama ya. Siap-siap 1 jam lagi. Oke? Siap ya? Kepanasan tak? Ini kita baru mau masuk, saudara. Mari kita lihat pasal 2 ayat 11. Setelah mendapat izin dari Raja Artasasta, Raja Persia itu kalau sekarang Iran ya. Iran, kalau Babel itu Irak. Ini di Persia, di Iran. Dikatakan dalam ayat 11, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Dia sudah 3 hari di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pula malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Saudara yang kasih Tuhan, Nehemia memulai itu dengan sebuah perencanaan, memulai itu dengan sebuah strategi. Ya, perhatikan saudara, luar biasa Nehemia ini. Dia sudah sampai di tempat itu, sampai di Yerusalem. 3 hari dia tidak ngapa-ngapain. Baru setelah itu dia mengamat-amati kota itu. Dia melihat separah apakah kejatuhan kota itu, hancurnya kota itu. Dia memulai rencana dengan melibatkan Tuhan, dengan menggunakan kuasa raja. Ada Tuhan, ada kuasa dari raja yang dia peroleh, kemudian dia mulai bekerja.
Begitu tiba di Yerusalem, dia tidak serta-merta memulai pekerjaan itu. Setelah 3 hari dia bekerja, dia mulai dengan menilai keadaan kota itu. Dia melihat, dia memulai tindakannya dengan melihat-lihat dulu. Nah ini saudara, pemetaan ceritanya. Dia melihat tempat itu, bahkan karena pembawaan Nehemia yang berhati-hati menyebabkan dia lebih banyak berdiam diri. Dia lebih banyak diam, dia lebih banyak mengamati, dia lebih banyak mengawasi. Kemudian dia menilai situasi itu dengan pandangannya sendiri. Dia diam sampai kemudian dia dapat paham betul situasi yang terjadi. Paham betul dengan situasi yang terjadi. Ikut merasakan dulu apa yang sedang terjadi. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penduduk Yerusalem yang ada di sana. Saudara, saya dulu pernah diajar oleh pendeta yang sudah meninggal, pendeta Tegiogak. Dia gembala yang baik. Dia berkata begini, dalam pelayananmu kamu harus lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Lalu kenapa memang Pak? Kalau kamu mendengar, kamu akan tahu apa yang sebetulnya dia sedang rasakan. Apa yang sebetulnya dia sedang tunjukkan kepadamu. Jangan pernah dipotong. Gitu saudara. Saya dulu punya kebiasaan suka motong saudara. Orang ngomong tuh saya potong. Udah ngerti maksudnya. Pak Wardoyo ngomong gitu. Hati saya mah, gus ngerti. Ya mungkin kita suka begitu. Bapak ibu suami istri di rumah. Ya perhatikan baik-baik ini. Jadilah pendengar. Ya mendengar. Jadi akhirnya sekarang saudara kalau ada jemaat yang cerita, saya dengar saja. Dengar dulu sampai kemudian saya tahu apa yang sebetulnya terjadi. Kalau dulu, pendeta Teh tukang ngomong ya Pak ya. Belum selesai dia cerita saya potong. Gini aja atuh Pak, gini aja tuh Bu. Terus gantian saya yang banyak ngomong. Padahal saya belum tahu betul situasi yang sedang terjadi dalam diri orang itu. Ya. Jadi ketika saya mendengar dengan seksama, maka saya bisa mengerti situasi yang terjadi. Ya. Situasi yang terjadi dan sampai dia puas menceritakan. Diceritakan saya dengar mau 5 menit, 10 menit, 15 menit saya dengar. Sampai dia ngomong, Bapak kok diam aja sih? Aku bukan diam. Aku sedang mendengarkan. Aku sedang pengen tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Iya. Saya ajar semua jemaat, jangan potong. Karena kau gak ngerti sebetulnya apa yang sedang dia ceritakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini perencanaan sebetulnya. Sama seperti Nehemia, dia lihat, dia amati, dia sedang merasakan apa yang sedang terjadi di tempat itu. Yang kedua saudara, kemudian baru Nehemia membagikan visinya. Ayat 16, 17 dan 18 dikatakan apa saudara? Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi. Baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami.
yakni Yerusalem, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok di Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Yang kedua, saudara, Nehemia share. Nehemia membagikan visinya. Visi yang dia dapat dari Tuhan. Visi yang dia peroleh dari Allah. Dia bagikan kepada orang-orang Yahudi. Ya, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, dan para petugas lainnya. Dia membangkitkan semangat mereka. Saudara, ini fungsi yang penting dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dia berani menceritakan visinya. Dia memberikan dorongan iman dan memalingkan pikiran mereka. Memalingkan pikiran mereka dari besarnya masalah kepada besarnya Allah. Dia berusaha menguatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Untuk melihat Allah, Allahku lebih besar daripada persoalan yang ada di sekitarmu. Kita bisa bangun ini. Wah, gitu kurang lebih ya. Saudara, pelajaran penting apa yang kita mau melihat bagian ini. Perhatikan baik-baik saudara. Ketika pemimpin, ketika Nehemia ini men-sharekan, membagikan visinya, dia sedang menyampaikan bahwa visi yang dimulai dengan iman akan menghasilkan iman. Visi yang disampaikan dengan penuh keyakinan itu akan meyakinkan orang lain. Wah, tapi saudara, kalau pesimis, rasa pesimis itu akan menghasilkan ketidakpercayaan. Wah, pesimis itu apa sih saudara? Pesimis itu sesuatu yang membuat kita kehilangan separuh energi kita. Kalau engkau pesimis, engkau sedang kehilangan separuh dari energi hidup saudara. Ya. Separuh itu gak enak saudara. Betul ya? Terima kasih Ibu. Tadi pagi kita udah sarapan ya. Ya, sarapan ada lodeh saudara. Gak apa-apa dibocorin Ibu ya. Ada ayam goreng. Coba bayangin kalau ibu pendeta bilang gini, Pak silakan makan, ayamnya separuh aja ya. Piye rasanya saudara? Suruh ngambil ayam, Pak separuh saja ya. Apa enggak enak saya saudara? Ayam satu disuruh separuh. Ya, mungkin kita punya acara, wah suatu saat ada seksi konsumsi, diumumkan saudara-saudara yang kasih Tuhan, silakan makan, tapi silakan tahunya separuh saja ya, tempenya separuh saja. Gimana perasaan saudara? Nyaman tidak saudara? Ya, ada lagu separuh nafasku. Gimana itu ya Pak ya? Separuh nafasku. Ya, beberapa jemaat kami akhir-akhir ini banyak yang meninggal, nggak tahu kenapa saudara. Suatu ketika ya tahun lalu ada namanya Pak Kosim, dia ditinggal istrinya meninggal, ya. Tinggal istrinya meninggal, sampai sekarang belum menikah lagi. Itu saya tanya, Pak kok nggak menikah lagi? Pak berat rasanya, berat. Berat apa nih Pak? Aku masih separuh jiwaku, separuh nyawaku, ya masih ada. Aku masih mengenang dia, aku masih mengingat dia. Wah,
Benar saudara ya. Orang kalau sudah menikah terus ditinggal meninggal oleh pasangannya, separuh jiwanya hilang, nggak enak saudara. Ya saudara jemaat kami itu sampai sekarang nggak mau menikah, kenapa? Belum bisa membereskan jiwanya yang tinggal separuh itu saudara. Nah separuh nyawa, sesuatu yang separuh itu saudara tidak baik. Kecuali yang sudah kena diabetes, makan serba separuh ya, nasi setengah piring, ya, daging setengah, itu kalau udah penyakitan saudara. Saudara sehat toh, makan yang full saja. Beda dengan optimis. Optimis itu saya catat di sini membuat energi hidup saudara full. Amin. Energi hidup saudara penuh. Semalam saya ngobrol sama ibu, pengen beli tanah sebelah ya Bu ya. Amin saudara. Pesimis, optimis saudara. Optimisnya selemes Gak yakin saya kalau saudara optimis ini. Amin, kita bisa beli tanah sebelah? Masih separuh itu Pak. Masih pesimis itu. Amin saudara? Amin. Ya, amin. Walaupun kata ibu pendeta semalam, sejak zaman pendeta Moniung ya sudah diusahakan, tapi sampai hari ini belum bisa kita beli karena katakan nggak dijual. Saudara tahu nggak pergumulan ini? Saudara tahu pergumulan ini? Ini ada mahasiswa saya saudara. Triaman tahu nggak pergumulan ibu pendeta? Enggak ya. Saudara saya mau kasih tahu hari ini, kita punya optimis membeli tanah sebelah. Berapapun harganya. Optimis itu apa saudara? Energi hidup saudara full, penuh. Wah. Saudara mau beli? Yakin gak yakin ini kayaknya ya. 300 meter betul ya Bi? Gede loh itu, ibu punya pergumulan. Aduh kalau bisa pautnya pindahin ke situ. Tanahnya loh, tadi pagi saya lihat. Oh iya ya gede loh teman, 300. Saudara kami di Cirebon sedang punya proyek buat klinik. Setelah dihitung-hitung harganya hampir 6 miliar. Klinik tiga tingkat, 200 meter persegi, jadi 600 ya karena 3 dasar 1, 2 gitu ya, 3, 5 miliar. Duit dari mana? Tapi saudara saya mengajari mereka, yuk belajar dari Nehemia. Nehemia itu ketika men-sharekan visinya, dia besarkan hati. Kenapa? Allah kita Allah yang murah. Asal engkau dan saya yakin bahwa visi ini datang dari Tuhan. Go ahead, lanjut. Sekali lagi jangan pernah pesimis. Jangan pernah, karena itu separuh jiwamu hilang. Kayak saya makan separuh ayam goreng. Aduh, rek di dahar kumaha, rek henteu kumaha. Iya mah, aduh ya. Bayangin Pak, Bapak Wardoyo sama Ibu di tempat makan, lalu berkata, maaf Pak Wardoyo, tempenya separuh ya. Udah diambil 1, bagi 2. Haleluya lah, haleluya. Haleluya tapi rada ngahuleng gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi pelajaran penting dari bagian ini, iman itu menghasilkan apa saudara? Iman selalu menghasilkan iman. Tapi pesimis akan menghasilkan ketidakpercayaan. Bangun klinik 5 miliar, saya seringkali gak percaya, tapi saya mau kalahkan itu. Ini proyek iman. Dan ini hasil pergumulan kami.
Ini iman dan ini akan terjadi juga karena iman. Nantinya bagaimana nggak tahu, udah iman mah saudara. Tenyaho kalau saudara sudah tahu ayeuna lain iman deui eta mah. Ya, geus kanyahoan, udah tahu saudara. Bukan lagi iman. Iman itu dia percaya kepada sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi mari kita belajar dengan iman. Saya mau begitu, saya kerinduan saya setelah dengar share dari Ibu Pendeta, Bu, tukar mimbar berikutnya kita sudah bisa beli. Duit di mana? Aduh Kak, saya mati apa? Tuhan yang tahu. Ya, dan Nehemia juga nggak tahu kalau itu tuh bisa ditinggi, bisa dibangun. Dia juga nggak tahu. Cuman dia berkata apa saudara? Kamu lihat kemalangan, ada beban, ada kesusahan. Gereja kita punya kesusahan apa? Pautnya gabung di belakang. Ada kesusahan. Kita mau paut itu punya ruangan besar. Nah itu proyek iman saudara. Itu yang dikatakan Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Maka kita bangun kembali. Sudah bangun belum saudara? Waktu Nehemia ngomong begitu, sudah terjadi belum tembok itu? Belum ada, tapi dia percaya kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Jadi dia menunjukkan Tuhan itu sudah berkarya di dalam hidupku. Dia itu Allah yang baik. Dia itu tahu apa yang menjadi kebutuhan. Itu di-sharekan. Jadi kalau Allah sudah bekerja di dalam hidupku, maka tembok ini bisa berdiri. Wah, ini saya percaya, saya kagum, saya sangat banyak berpengalaman. Sejak saya di Cipare, kalau tadi dilihat Pak Wardoyo cerita betapa luar biasanya Cipare itu saudara. Kayaknya waktu itu sih gak ada gereja. Saya sering katakan di Cipare waktu itu tahun 90-an hanya 2 yang gak boleh berdiri di situ, pabrik sama gereja. Waktu itu saya masih kuliah praktek di sana. Gak boleh ada gereja. Hari ini teh Indonesia atau Arab, cek saya teh ya. Ini teh Indonesia Timur Tengah. Waktu saya mendengar tidak boleh ada gereja, saya berdoa, saya menangis. Tuhan, saya rindu di sini ada gereja. Butuh waktu memang. Butuh waktu. Tapi saya percaya dan hari ini puji Tuhan saudara Gereja Baptis Batu Saman cabang Ciparai ada dan terus berdiri sampai hari ini. Walaupun saya tinggalkan. Orang berkata, waduh ditinggal mah nanti tutup gereja itu. Nah gereja itu mah ada karena Pak Matias. Aduh itu mah saudara menghina Tuhan. Itu gereja milik Tuhan. Jadi siapapun yang melayani di sana itu milik Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja. Amin. Amin saudara, sebelah itu punya kita, punya Tuhan. Mari kita belajar dari Nehemia poin ini. Yang ketiga saudara, memang kemudian ada tantangan. Ayat yang ke-19 dikatakan, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu dan Gesem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ada tantangan memang, ada olok-olokan, ada cemoohan. Dan Nehemia mengalami tantangan itu. Dia berusaha untuk membangun tembok itu, tapi kemudian ada yang mencemooh. Ada yang menentang. Saudara jangan kaget ya, jangan kaget kalau dunia ini memang sering membenci kita. Ya, dunia ini sering membenci kita karena saudara
Apapun yang dilakukan oleh orang Kristen itu seringkali dibenci dunia. Sebab apa? Kita tidak pakai standar dunia. Kita pakai standarnya Tuhan. Mengerti Allah Tritunggal itu enggak gampang. Ya, orang Kristen mah menyembah Allah yang enggak aneh cenah. Allah yang enggak jelas. Masa Allah menjadi manusia, masa Allah disalib, masa Allah dipenteng gitu kata orang Jawa ya. Itu standar apa saudara? Itu standar dunia. Enggak mungkin Allah itu tampil dalam sosok seperti Yesus. Musyrik katanya. Kafir. Mempersekutukan manusia dengan Allah. Itu standar dunia. Jadi kalau engkau dibenci karena imanmu, kalau engkau dicemooh karena imanmu, mereka pakai standar manusia. Mereka pakai standar dunia. Seorang percaya selalu berjalan dengan standarnya Tuhan. Kita pakai standar Tuhan. Nehemia berkata dalam ayat 20, aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Wah, Allah semesta langit, dia yang membuat kami berhasil, bukan saya. Dia yang membuat kami berhasil. Tuhan yang membela kita. Kenapa saudara Tuhan bela saudara dan saya? Dia terikat dengan namanya. Nama Allah yang disembah oleh orang Yahudi itu adalah tidak ada vokal sih aslinya, ada YHWH gitu ya. YHWH terus kemudian dikasih vokal lalu namanya Yahweh, Yehovah gitu ya, Yehova gitu ya. Itu nama Allah, Yahweh Elohim. Yahweh itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan dengan huruf kapital semua. Kalau saudara melihat Alkitab lalu itu ada kata Tuhan dengan huruf besar semua, itulah terjemahan dari YHWH. Yang orang Yahudi dulu gak berani menyebut, ngomong Yahweh itu gak berani. Mereka kalau ketemu tulisan itu mereka hanya berkata Adonai. Adonai, Tuanku. Saking sakralnya menyebut itu pun dia gak berani. Ya. Dan itulah nama Allah yang disembah oleh Israel. Dia itulah yang kita sembah. Arti kata Tuhan dengan huruf besar semua itu artinya adalah bahwa aku besertamu. Amin. Kata Tuhan dengan huruf besar semua itu berarti aku besertamu. Dia hadir bersama-sama dengan saudara. Dia hadir bersama dengan umatnya. Itu sebabnya Nehemia berkata Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ada tantangan, ada masalah, tapi Nehemia berkata dialah yang membuat aku berhasil. Sebab Allah yang disembah oleh Nehemia terikat dengan namanya yang berarti aku besertamu. Dialah yang kemudian menjelma menjadi manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Immanuel, dia beserta engkau. Ya.
dan tidak serius melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal Tuhan bersamamu. Amin saudara. Tuhan bersamamu. Nah, jadi mari kita sudahi fokus melihat masalah. Orang sering berkata masalah boleh besar tetapi Tuhanku jauh lebih besar. Asal engkau fokus dan melihat dia. Kita katakan sama-sama di ayat 22 itu. Maaf, ayat yang ke-20 ya. 1, 2, 3. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Terus kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, musuhnya tidak akan pernah diingat. Musuh-musuh itu, orang yang mencemooh, pencobaan itu, masalah itu tidak akan pernah ada pengaruhnya dalam kehidupan orang percaya. Karena Tuhan lebih besar dari masalah itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, ya mungkin nanti besok pendeta akan melanjutkan di pasal 3 atau bagaimana. Tapi yang kita dapatkan hari ini, ketika Nehemia mendapat tanggung jawab, melaksanakan visi yang dari Tuhan, dia punya strategi, dia punya pengamatan, dia punya perencanaan yang matang. Setelah itu dia share visinya yang dari Tuhan itu. Visi dari Tuhan dia ceritakan. Ini proyek iman. Iman pasti menghasilkan iman. Tapi pesimis akan menghasilkan ketidakpercayaan. Yang ketiga, dia tahu ada tantangan. Tapi dia tidak gentar sebab Allah semesta langit, dialah yang membuat dia berhasil. Biarlah kehidupan kekristenan kita pun bisa memiliki kemenangan seperti Nehemia. Di pasal 3 ada banyak tantangan memang. Tetapi inilah perkara yang hari ini saudara dan saya dapatkan dari Nehemia. Amin saudara. Pada akhirnya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab belajar dari Nehemia kita belajar tentang sebuah kerinduan yang besar. Kerinduan yang besar. Mari hidupkan kerinduan untuk bisa membeli tanah. Gak ada yang mustahil. Serahkan dan didoakan saja. Visi itu akan kemudian membuat saudara dan saya serius. Ya. Belajar dari Nehemia kita juga belajar tentang sebuah visi yang tidak hanya menjadi sebuah wacana. Tetapi itu bisa dilaksanakan. Tanpa pelaksanaan, visi itu bukanlah apa-apa. Hari ini kita belajar luar biasa dari Nehemia. Visi itu memang ada tantangan, tetapi hadapilah tantangan itu. Jangan pernah gentar, karena kalau visi itu datang dari Tuhan, maka Tuhan jugalah yang membuat itu berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami melihat, kami menyaksikan Tuhan bekerja atas kami melalui seorang Nehemia. Nehemia sosok yang begitu penting. Sosok yang menolong kami punya iman yang hebat. Punya optimisme yang tinggi. Punya keyakinan yang besar. Untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami agar kami memiliki sebuah komunikasi yang
terus menerus dengan Tuhan. Hubungan yang semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Sehingga ketika kami melihat apa yang terjadi di sekitar kami boleh menangis seperti Nehemia menangis. Kami boleh menjerit seperti Nehemia yang menjerit. Dia tidak rela kalau Yerusalem hancur. Dia tidak rela kalau saudara-saudaranya binasa. Dia tidak rela kalau saudara-saudaranya hidup dalam penindasan. Dia tidak rela kalau saudara-saudaranya hancur. Dia tidak rela kalau saudara-saudara di kota Yerusalem itu akhirnya hilang. Itu sebabnya dia menangis. Dia meratapi situasi yang berat itu. Dan dari situasi yang berat itu, dia kemudian memperoleh visi yang besar dari Tuhan. Buat kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjerit, selalu menangisi jiwa-jiwa yang sampai hari ini masih menolak Engkau. Ajari kami menangisi orang-orang tetangga-tetangga kami yang sampai hari ini masih belum mengerti tentang siapa Yesus. Ajari kami untuk terus mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka percaya dan diselamatkan sebagaimana kami yang sudah diselamatkan. Pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan, berikan beban itu, berikan kesungguhan hati itu untuk menangisi jutaan jiwa sampai hari ini masih belum memperoleh keselamatan dan terus berjalan menuju kebinasaan. Biarlah kesungguhan hati ini boleh mewujudkan kerinduan yang besar untuk memenangkan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata, selanjutnya Engkau yang menjelaskan kebenaran ini di dalam kehidupan kami berikutnya. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi Roh Allah yang tinggal di dalam kami akan terus bekerja. Kami mendoakan kerinduan Gereja Baptis Indonesia Cimahi, gereja hamba-Mu, di mana hamba-Mu besar di gereja ini. Mendoakan kerinduan besar untuk membeli tanah di sebelah itu. Doa kami di dalam nama Yesus. Sekalipun ada pesimisme mungkin, ada ketidakpercayaan, kami bisa membeli itu. Hari ini kami mau ganti dengan sebuah keyakinan, dengan optimis supaya energi hidup kami besar, penuh. Dan oleh karena kehendak Tuhan, kami bisa membeli tanah itu. Apapun pergumulan gereja baptis mungkin Cimahi yang hamba-Mu tidak tahu, tapi Engkau yang akan mewujudkan. Jadikan ini beban yang terus kami mau tangisi, karena kami rindu gereja ini terus melayani Tuhan dengan semua perkara-perkara ajaib yang datang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Mohon berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan, agar mereka hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita sebelum nanti Pendeta Matias Aweyono akan memimpin doa berkat. Kita akan menyanyikan dari nyanyian Arti Kehadiran-Mu.
Tuhanku yang kaya, rencana yang indah, keteduh kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Di kehadiran-Mu selalu nyatakan dalam hidupku penyertaan-Mu sempurna. Refnya lagi, refnya. Nyatakan-Mu sempurna, sejahtera walau di tengah badai, selalu bersama kehadiran indah. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Baik, terima kasih. Sebelum nanti Pendeta Matias Awiono akan menyampaikan doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Ya, tentunya yang pertama, kami atas nama GBI Cimahi mengucapkan terima kasih atas berkat yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Matias, yang mengingatkan kita semuanya agar seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, yaitu menjalankan visi dan akhirnya berhasil. Kiranya apa yang menjadi visi GBI Cimahi seperti yang dijalankan oleh Nehemia, karena Tuhan beserta dengan kita. Baik, pengumuman yang pertama seperti biasa. Jadi kita jam doanya masih online ya. Jadi nanti tanggal 2 Agustus jam 19 sampai jam 20, yaitu secara online atau secara daring atau online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hosea. Lalu yang kedua, yang berulang tahun dalam minggu ini hanya ada dua ya, hanya ada dua. Karena nanti yang tanggal 10 baru minggu berikutnya ya. Yang pertama adalah Bapak Diakon Edi Hermanto, tanggal 1. Ya, ya. Ya, Bapak Edi Hermanto tanggal 1. Lalu yang kedua, hanya 1 ya, minggu depan masih tanggal 5 ya. Betul ya? Oh ya, nah inilah penyakitnya orang tua. Melihatnya di sini, padahal di situ sudah ada ya. Harap dimaklum, ini penyakitnya orang tua yang begini ya. Jadi saya ulangi, yang ulang tahun tanggal 31 Juli 2003 adalah siapa? Adik Keila Lona. Berdiri, tadi saya lihat. Mana ya? Mana-mana? Oh, di belakang ya. Itu bapak dan ibunya ada. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Ya,
Lalu yang kedua adalah tadi yang sudah disampaikan ya, 1 Agustus, yaitu Diakon Edi Hermanto. Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu yang ulang tahun. Lalu yang petugas ibadah pada tanggal berapa? Minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 6. Ibadah tanggal 6 Agustus, saya kira sudah tertera di layar ya, jadi tidak akan saya jelaskan lagi. Sekali lagi, atas nama GBI Cimahi mengucapkan terima kasih dan DKI mohon untuk menyampaikan doa berkat. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah hari ini di dalam doa berkat. Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Khalik semesta alam beserta dengan isinya. Engkau juga yang kemudian karena kasih-Mu datang menghampiri manusia di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah yang Kau sudah pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa menyertai dan memberkati ibadah ini. Kalaulah dalam ibadah ini kami boleh mempersembahkan hidup kami, bahkan harta yang Kau berikan kepada kami, lalu kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau terima ibadah kami, bakti kami ini untuk menjadi persembahan yang harum serta menyenangkan hati-Mu. Dan selanjutnya ketika kami nanti pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan kiranya menyertai kami. Khususnya saat kami menjalani hidup di minggu yang baru ini, Engkau terus memberkati kami. Baik pada saat kami bekerja, berusaha, bersekolah, ataupun melakukan kegiatan yang lainnya. Tuhan, bersamalah dengan kami senantiasa. Dan lebih daripada itu, jadikan kami saksi-Mu yang hidup. Jadikan kami pribadi yang terus memberitakan kabar keselamatan itu. Sehingga banyak orang boleh mendengar berita Injil ini. Dan banyak orang memiliki kesempatan untuk kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi, berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.